Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa terkait dengan pemberitaan berita Korla. Kayaknya masih ada saja gitu ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai Nikita Mirzani yang sudah terjadilah banyak perdebatan. Tetapi kabar baiknya sepertinya Nikita Mirzani juga sudah mulai berdamai dengan Bunda Korla. Tetapi ini ada lagi nih serangan terbaru yang menurut aku adalah mengada-ada. Ini mentang-mentang ya, Farhad Abbas ini adalah seorang pengacara. Dia mengerti hukum pasal-pasal. Lantas dalam statusnya di Instagram dia memposting bahwa LSM Hajar resmi somasi Mang BC. Ya sudahlah, kita sama-sama tahu BC itu adalah Bunda Korla. Dan Farhad Abbas pun juga sudah menyampaikan sejumlah keterangan di media massa Indonesia mengkritik mengenai Bunda Korla sendiri. Ini sih kayaknya jatuhnya kayak industri hukum, teman-teman. Sebenarnya gini, dalam dunia hukum, orang itu mau melakukan apapun itu bisa aja dipasalkan, dikriminalisasikan. Tetapi ya jangan seperti itu juga lah, mentang-mentang kita mengerti tentang hukum, lantas pada saat kita punya tujuan tertentu, lantas kita menghalalkan segala cara dan kita buat panjang aja, kita masukkan ke hukum, dan itu adalah ancaman yang diberikan oleh Farhad Abbas. Bunda Korla juga dalam live-nya sudah mengatakan bahwa untuk menghindari konflik yang terus berkepanjangan di Indonesia, dia mengatakan akan segera pulang ke Jerman seminggu lebih cepat dibandingkan jadwalnya. Kalau nggak salah akhir bulan ini sudah kembali lagi ke Jerman, harusnya sih sampai awal Februari ya. Tetapi ya kita nggak tahu apa yang actual terjadi sama Bunda Korla, karena kita mungkin di luar hanya melihat dari berita-berita yang superficial, tetapi di dalamnya kita nggak begitu tahu. Nah misalnya begini, kalau aku lihat dari Farhad Abbas ya, ini ada beberapa hal yang disampaikan. Ya biasalah ya, untuk kriminalisasi itu siapapun tuh bisa dikriminalisasikan. Kalau menurut Farhad Abbas adalah nggak pantas katanya seorang Korla itu melakukan hal yang dipertontonkan di banyak orang gitu. Misalnya kategorinya adalah porno aksi. Terus itu adalah hal yang aneh di Indonesia. Kenapa sih orang yang seperti itu malah menjadi idola dan memberikan kesenangan ke banyak orang? Itu yang aneh. Karena kan banyak yang bilang, kenapa sih Farhad Abbas begitu banget sama Bunda Korla? Apakah mau pansos atau mau seperti apa? Well, for me ya, terlepas orang mau pansos atau apapun, itu adalah niat hati seseorang, kita kan nggak tahu. Niat itu kan yang tahu adalah kita dengan Tuhan. Tetapi ini sih lebih kayak kriminalisasi aja. Misalnya gini, kalau dikatakan bahwa Bunda Korla mengatakan hal-hal yang kasar atau hal-hal yang kebun binatang atau kata-kata yang kotor, kita nggak bisa menampik itu adalah salah satu hal yang memang sering dikatakan oleh Bunda Korla. Tetapi kan itu kan disampaikan juga dalam sosial media, bukan dalam tayangan TV gitu teman-teman. Nah, untuk undang-undang penyiaran ya, Komisi Penyiaran Indonesia, mereka itu lembaga tersebut hanya mengatur untuk TV dan juga kayak radio atau media konvensional. Tetapi untuk YouTube, Instagram, atau TikTok dan sebagainya, itu bukan ranahnya dari undang-undang hukum, terutama untuk KPI mengatur seperti itu. Jadi kalau mau melihat pasal-pasal yang sebenarnya Bunda Korla juga, aku yakin lah pasti akan banyak orang yang ngebantu Bunda Korla memberikan pendampingan secara hukum, karena yang dilakukan oleh Farhad Abbas ini kayaknya mengada-ada aja gitu. Kenapa sih ngurusin Bunda Korla? Just be happy gitu, untuk kebahagiaan dia. Kayaknya memang ada sejumlah orang di Indonesia yang kayaknya kurang begitu senang dan juga bahagia melihat orang lain bahagia. Secara pribadi gini ya, kita itu masyarakat, aku juga termasuk yang beberapa kali nonton live-nya Bunda Korla, memang menghibur karena relatable dengan aku. Karena aku tinggal di luar negeri juga, Bunda Korla juga sama, kita diaspora, kita bisa merasakan pada saat tidak banyak aktivitas sosial saat kita di negara orang, itu kan salah satu hiburannya seperti itu. Lebih ke masalah relatable, masalah kata-kata kasar yang disampaikan, memang itu tidak baik dan juga tidak benar, tetapi kita tidak boleh hanya melihat, menilai seseorang itu hanya dari gayanya seperti itu aja. Kan kita tidak bisa menutup mata ya. Memang betul, aku tidak termasuk orang yang suka bercanda dengan kata-kata kasar. Tetapi bukan berarti aku tidak pernah mengucapkan kata kasar. Aku dengan sahabatku juga kadang suka mengucapkan kata-kata kasar, bedanya tidak dipublikasikan. Berbeda mungkin dengan gaya bicaranya Bunda Korla. Ini kan hanya masalah gaya gitu ya. Apakah yakin kalau gayanya yang necis, selalu berkata-kata baik, EYD, kemudian terkesannya adalah manusia baik lah, apakah itu jaminan dia juga
berperilaku baik. Kita lihat saja itu para koruptor yang kata-katanya kurang manis seperti apa, kurang sopan seperti apa, tetapi kejahatan di baliknya luar biasa. Memang betul tidak bisa kita bandingkan seperti itu, tetapi kan yang dibahas ini adalah mengenai hukum. Bunda Korla akan dikriminalisasikan. Bagi aku ini hal yang sangat janggal. Janganlah kita menggunakan kemampuan yang kita miliki, misalnya kemampuan mengenai pasal-pasal, hukum-hukum, lantas kita kalau nggak suka dengan sesuatu atau seseorang, kita mengkriminalisasikan. Sekali lagi, setiap orang tuh punya gaya cara berbicara, cara hidup dan masing-masing. Mungkin sebagian orang juga tidak suka dengan gaya bicaranya Farhad Abbas. Farhad Abbas gaya bicaranya terkesannya baik gitu ya, sesuai dengan Pancasila dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan kelakuannya? Dan hukum juga tidak mungkinlah hanya landasannya pada gaya seperti itu, tetapi kan memang dalam dunia hukum itu ada 5 alat bukti ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau yang akan coba pasal yang diberikan ke Bunda Korla, laporannya adalah mengenai porno aksi. Apakah ada bagian dari Bunda Korla itu yang disebutkan dari porno aksi? Misalnya kalau aku lihat katanya memegang-megang bagian tertentu, kemudian juga kata-kata kasar atau goyang-goyang dan sebagainya. Masa sih begitu dikatakan porno? I know kita orang Indonesia, kita orang budaya ketimuran, tetapi kalau jujur ya Farhad Abbas, coba Anda lihat goyangan di TikTok yang perempuan pakai baju yang seksi banget, goyangnya begitu-begitu. Kenapa Anda nggak mengurusi hal yang seperti itu? Itu aja yang jelas-jelas yang mereka jual, ya nggak jualan lah dalam tanda kutip ya. Mereka kan mempertunjukkan adalah kemolekan tubuh yang seksi seperti itu. Tetapi kalau Bunda Korla, aku nggak yakin orang itu nonton Bunda Korla kemudian langsung melakukan masturbasi gitu, atau onani ngelihatnya, langsung pengen hasratnya timbul. Kan tidak seperti itu. Rata-rata yang bisa penontonnya Bunda Korla sampai ratusan ribu viewers gitu kan ya. Itu kan mereka bukan untuk menuju ke hal-hal yang porno seperti itu, tetapi karena lucu, karena hiburan, dan itu pun gratis gitu loh. Ya udah sih ada orang yang menghibur masyarakat Indonesia, dikatakan bahwa ini merusak moral bangsa. Dengan kata-kata dan sebagainya, yakin moral Indonesia terusak gara-gara Bunda Korla. Tolong dong, jangan terlalu berlebihan. Rusaknya sebagian moral orang Indonesia itu bukan karena gaya seperti ini, tetapi rusaknya adalah karena kemunafikan, karena korupsi di mana-mana, karena hal-hal yang sifatnya adalah superficial, pamer, atau mungkin juga kekerasan rumah tangga, membiasakan diri untuk melakukan kekerasan terhadap istri atau pasangannya. Hal-hal seperti itu sebenarnya merusak moral begitu. Ngomongin soal moral juga adalah hal yang subjektif. Moral di Indonesia berbeda dengan Jerman atau di Thailand. Misalnya kayak cohabitation, I know ya, mungkin di sebagian negara barat, cohabitation atau tinggal bersama sebelum menikah, itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa atau justru malah diharuskan agar mengenal pasangannya sebelum menikah. Tetapi kan kita paham kalau di Indonesia, cohabitation atau kumpul kebo dalam tanda kutip, itu justru kena pasal loh, ada undang-undangnya yang tidak memperbolehkan seperti itu. Hal-hal seperti itu oke lah kita bisa make sense, tetapi kalau hanya gaya bicara, gaya bercandaan, ya nggak usahlah diatur sampai sebegitunya banget hukum sampai ke ranah itu. Toh juga Bunda Korla menyampaikan hal tersebut bukanlah di platform yang diatur oleh undang-undang di Indonesia kayak TV atau radio. Pada saat Bunda Korla tampil di TV, aku melihat juga bajunya sudah sesuai dengan SOP standar, kemudian kata-katanya juga dijaga semuanya. Yang mengikuti seperti itulah. Apakah yakin nih Farhad Abbas juga tidak pernah berucap kata kasar dan sebagainya? Pasti akan mengatakan, iya saya pernah sering gitu mungkin sama teman-teman, tapi kan tidak saya publikasikan. Nah kemudian juga dari Farhad Abbas juga ini selalu menyindir mengenai Mang gitu ya. Mang apa namanya tadi? Mang, ya intinya adalah dia termasuk yang percaya bahwa Bunda Korla adalah seorang transgender. Ini juga cukup unik ya bagi aku pribadi. Kenapa? Orang yang sependidikannya seorang Farhad Abbas gitu, mengolok-olok yang dinilai adalah kelemahan orang gitu. Ya mungkin di Indonesia seperti ini adalah kayak misalnya seandainya benar Bunda Korla adalah seorang transgender, itu adalah sebuah kelemahan dan dijadikan bahan bulian olok-olok.
Itu kan yang aku lihat kecenderungannya seperti itu. Tetapi kan kalau di negara luar, ya mereka sudah mengakui gender ketiga, atau keempat, atau kelima, dan sebagainya. Which is, ya I know, we are talking about Indonesia. Tetapi ya jangan dijadikan kelemahan seseorang itu untuk jadi bahan olok-olok. Misalnya dengan menyebut mang, panggilan untuk pria, jelas-jelas penampilan Bunda Korla itu sudah perempuan. Kelemahan seseorang dijadikan bahan olok-olok juga itu tidak bijaksana. Apakah itu adalah salah satu contoh yang mau diberikan oleh Farhad Abbas untuk masyarakat Indonesia, untuk moralnya begitu? Nanti kalau seandainya kita punya teman nih, SD, SMP, SMA, atau kuliah, kita lihat teman kita punya kekurangan, di mata kita kekurangan, misalnya gemuk, ya udah kita olok-olok aja dia gemuk, ya wajar dong. Aku nggak menghina lo karena faktanya dia gemuk. Atau juga kita bilang, misalnya teman kita ada yang cacat gitu, kemudian kita olok-olok dasar cacat dan sebagainya. Aku nggak ngolok-ngolok karena itu adalah fakta. Sama juga seperti Bunda Korla. Seandainya dia adalah seorang transgender begitu ya, itu kelemahan di Indonesia, kekurangan, kemudian kita jadikan kekurangan itu untuk mengolok-olok. Apa bedanya, di mana moral yang mau berusaha dicontohkan untuk masyarakat Indonesia? Please, kita jangan terlalu superficial banget. Kita tahu kita budaya orang Timur, tetapi kan kalau kita lihat gini teman-teman ya, jangan terpaku hanya pada gayanya saja, tetapi kan pada konteksnya, pada intinya. Intinya adalah menghibur, dan itu pun di platformnya adalah sosial media yang di luar ranah dari KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Kenapa sih dijadikan sebagai porno aksi? Kalau mau porno aksi itu yang lebih detail, jadi kayak polisi sosial media aja, Farhad Abbas ya, cek aja tuh di TikTok, cewek-cewek yang pakai baju seksi dan sebagainya, kemudian kata-katanya menjurus, gerakannya menjurus. Lebih baik begitu yang diurusin. Ngapain ngurusin Bunda Korla? Orang nonton Bunda Korla itu bukan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ke porno seperti itu, enggak, tetapi karena mencari hiburan yang gratis juga. Makanya aku lihat Bunda Korla juga nggak mau memperpanjang ini, dan dia mau pulang ke Jerman seminggu lebih cepat dibandingkan rencananya. Nah, terkait dengan Nikita Mirzani juga pun, aku lihat Nikita Mirzani juga sudah mulai berdamai. Dia menonaktifkan Instagramnya. Ya mungkin ada kemarahan di dalam hati dia. Tetapi aku yakin sih, Nikita Mirzani itu walaupun keras di luar, tetapi hatinya itu lembut sih. Aku tuh yakin dengan orang-orang yang terlalu sering teriak-teriak, atau marah-marah, atau mengesankan kasar, itu adalah teori dekonstruktif, yang artinya orang itu biasanya menunjukkan kebalikan apa yang ada di dalamnya. I know lah, Nikita Mirzani tipe orang yang sangat kontroversi di Indonesia, tetapi pada awalnya kan dia sangat suka dengan Bunda Korla ya, bahkan juga memberikan 100 juta rupiah tersebut, terlepas dengan konflik macam-macam. Tetapi karena aku lihat keterangan terbaru, katanya dia akan mengantarkan anaknya kuliah ke London kalau tidak salah, dan tidak mau memperpanjang semuanya, ini sudah kelar. Menurut aku itu adalah itikat yang baik. I know lah, Nikita Mirzani itu nggak sebegitu buruk kok, aku yakin banget. Tetapi yang aku heran dengan Farhad Abbas yang terkesannya adalah manusia sempurna begitu. Jangan sampai deh ya, hanya kita karena melakukan kesalahan yang berbeda, lantas kita merasa lebih mulia. Apalagi kalau dikategorikan Bunda Korla sebagai porno aksi, come on lah, jangan terlalu berlebihan. Siapa sih yang lihat Bunda Korla langsung terangsang mau melakukan hal seperti itu? Rata-rata tuh orang pada mau terhibur. Mungkin ada 1, 2, 3, yaitu adalah anomali, karena kita nggak bisa mengontrol pikiran manusia. Orang pakai jilbab sempurna, nggak ngapa-ngapain aja, tetap bisa ada pikiran kotor begitu. Ya, jadi jangan hanya dijadikan seperti itu sebagai garansi dia moralnya nggak baik begitu. Nah, ancaman pidana ke Bunda Korla ini menurut aku mengada-ada, dan aku sangat geli kalau seandainya laporannya dari Farhad Abbas dan tim ini diterima oleh kepolisian yang menerima laporan tersebut. Bagi aku, sudahlah Pak Polisi, nggak usah ngurusin kasus kayak gini. Masih banyak kasus yang lainnya, karena nggak worth it. Menurut aku pada saat Farhad Abbas melaporkan ke kepolisian, kalau dinilai oleh kepolisian tuh alat buktinya nggak kuat, nggak bisa menjadikan Korla sebagai tersangka, ya pasti tidak akan dilanjutkan, dan Korla bisa menuntut balik ke Farhad Abbas. Tapi ya aku yakin lah ya, Korla nggak akan memperpanjang semua ini. Buktinya dia sudah mau pulang lagi ke Jerman karena menghindari konflik. Ya, just be happy lah untuk Bunda Korla. Kita nggak tahu apa yang telah dia alami selama ini tinggal di luar negeri. Ini adalah momen dia untuk mencari sesuap nasi, untuk bekal dia di masa tua nanti. Just be happy gitu.
please gitu ya. Kenapa sih hati kita begitu kotor banget, nggak bisa ngeliat orang bahagia? I think that's all yang bisa aku update mengenai perkembangan kasus Bunda Korla di Indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.